Kalau ternyata mereka yang menyerang kami, kita tidak boleh hanya tinggal diam. Kami hanya butuh 5 kereta saja yang akan berdiri di depan gerbang Hastinapura. Kubu yang sebenarnya dari Hastinapura, aku sendiri. Jika kau berani, maka tembuslah benteng. Yang tidak bisa menerima prinsip akan menunjukkan siapa dirinya. Berikan anak-anak Pandu apa yang jadi hak mereka. Demi untuk mengurangi kepemimpinan, satu orang akan menerima serangan itu. Kau tak layak bermasalah dengan Pandawa. Dengan kembalinya harga diri dan juga status mereka, bersiaplah. Jangan biarkan kesabaran para putra Pandu hilang, Pangeran Duryodhana. Kembalikan harta mereka dan juga kasta dari Yudhishthira. Kau mau minta pengampunan pada Pandawa? Kalau kau mau membuat pernyataan, maka kita akan mengembalikan semua milik Pandawa. Tapi kalau kau meminta hak mereka, maka mintalah pada yang mulia raja. Tapi kita tidak akan memberikan semua itu. Paman juga harus yakinkan para Pandawa untuk muncul di saat yang tepat. Hak mereka akan dikembalikan untuk mendapatkan kehormatannya. Tapi kalau ternyata mereka yang menyerang kami, kita tidak boleh hanya tinggal diam saja. Pergilah dan tanyakan pada para Pandawa. Kebenaran bahwa mereka akan menyerang kerajaan ini, itu adalah hak dari para raja, bukan dari pelarian. Hidup Raja Yudhishthira! Hidup Ratu Drupadi! Dengan menghabiskan masa pengasingan kalian di kerajaanku sendiri, kau telah menjadi anugerah bagi kerajaanku. Tentara kerajaan Matsya selalu siap. Saat kau memberikan perintah, kami pasti akan segera menyerang Hastinapura. Kau telah menerima kami semua dengan cintamu yang mulia. Sebuah ranting yang kemudian terbang ke angkasa. Dengan maksud bisa menyentuh langit, tidaklah mudah untuk itu. Tentara tidak akan ikut berperang yang mulia. Kami 5 bersaudara mengambil sumpah didasari pada semangat kami. Kami berlima yang akan berperang untuk memenuhi janji kami. Kami hanya butuh 5 kereta saja yang akan berdiri di depan gerbang Hastinapura. Untuk menghukum putra Raja Destrarastra. Dasar dari ketidakbenaran Pangeran Duryodhana adalah karena pengaruh dari Karna. Anak-anak Pandu akan bertempur melawan 101 orang. Besok pagi 101 kepala yang terpenggal akan dipersembahkan kepada Kala Bhairawa. Besok saat fajar, 101 kepala akan terpenggal dan dipersembahkan kepada Kala Bhairawa. Berani sekali para Pandawa itu menantangku dalam pertempuran. Tidak akan kubiarkan bermimpi memenggal kepalaku. Tidak akan pernah. Siapapun yang berani untuk menyerangmu, akan aku habisi dia. Aku sangat mampu. Kenapa kau begitu bersemangat sekali? Apakah masa pengasingan Pandawa sudah berhasil? Belum dibuktikan oleh mereka dengan cara apapun juga. Tapi di hari itu, sinar matahari belum terbenam. Bahkan ketika matahari terbenam dan sinarnya masih terlihat, itu disebut senja, kakek. Tantangan dan serangan mereka adalah kejahatan. Sekarang kau harus memutuskan, apa kau ingin berada di sisi orang-orang benar atau berada di sisi keluargamu. Besok pagi anak-anak Pandu akan segera masuk ke Hastinapura. Dan kita harus mengibarkan bendera yang benar. Mengibarkan bendera putih yang berarti damai, atau bendera merah yang menyatakan perang. Jika anak-anak Pandu yang menang nanti, maka kehormatan Hastinapura akan hilang. Tapi jika anak-anak Pandu yang kalah, maka seluruh wilayah Arya sudah pasti akan hancur, Paman. Aku sudah bersumpah melindungi tahta Hastinapura, Widura. Kalau anak-anak Pandu kalah, maka mimpiku akan ikut musnah. Hanya anak-anak Pandu yang bisa menjaga prinsipku. Tapi semua prinsipku itu tidak akan bisa menjaga anak-anak Pandu. Sampai akhirnya orang tua itu yang berdiri di depan para Pandawa. Maka para Pandawa itu pasti bisa dikalahkan. Aku mengibarkan bendera warna merah. Kubu yang sebenarnya dari Hastinapura, aku sendiri. Maka tembuslah benteng ini. Angkat senjatamu, Pandawa. Jika kalian ingin menuntut balas pada Hastinapura, siapa di antara kalian yang mau maju lebih dulu? Terjadilah perdebatan di antara Bhisma dengan para Pandawa. Kakek sendiri tidak berani untuk menerima ini. Berdasarkan pada kejahatan yang mereka lakukan sebelumnya. Berdasarkan kekuatan Bima. Ini sangat disayangkan bagiku. Karena
karena kebenaran berfungsi sebagai perisai yang salah. Kami datang ke sini bukan untuk bertempur melawanmu, kakek. Oleh karena itu, kami kemarin sudah mengirimkan pesan. Dan itu hanya ditujukan untuk para Kurawa. Dan juga ditujukan untuk Raja Angga karena... Pesan kalian untuk pertempuran ini belum diterima anak-anak Destra Rastra itu. Dan jika mereka tidak datang untuk bertempur, apa yang akan kalian lakukan? Kakek telah melupakan hinaan yang telah ditimpakan kepada kami, melupakan kerajaan kami, dan memaksa kami kembali ke hutan. Atau kami harus melawanmu. Mengapa ada dilema ini, kakek? Kakek sangat tahu benar kan? Kami di sisi kebenaran. Perilaku kejam yang sudah Kurawa tunjukkan dan berikan terhadap kami. Tidak penting mereka dihukum. Mengapa kakek melindungi mereka? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ibarat sebuah batok kelapa yang tidak bisa melenturkan kekakuannya. Meski air di dalam kelapa sudah mengering, aku tidak berdaya. Aku akan tetap melaksanakan tanggung jawabku ini.